Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Mohon maaf, hari ini saya mengganggu waktu Bapak. Begini Pak, hari ini saya ditugaskan di pendidikan guru penggerak itu di sesi modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal. Itu kami diminta untuk mewawancarai Bapak terkait praktik pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kabar saya baik-baik. Meskipun dalam kondisi yang bencana banjir ini kita masih tetap semangat dalam bekerja menjaga kesehatan demi anak-anak didik kita. Insya Allah saya nanti ke depan akan membantu apa yang menjadi pertanyaan panjenengan dengan harapan jawaban saya nanti sudah bermanfaat, dan kalau ada salah nanti juga kita saling sharing bersama-sama. Jadi bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral, Pak? Dalam menghadapi permasalahan tentunya saya harus bisa membedakan mana yang itu dilema etika dan keputusan moral. Nah, ini betul-betul harus kami cermati sehingga nanti kami bisa melakukan kebijakan atau keputusan yang bijak dan sesuai dengan tepat sasaran. Jadi bagaimana Pak selama ini panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di mana untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang harus dipilih salah satu, itu langkah-langkahnya bagaimana Pak? Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama dari permasalahan itu saya harus mengidentifikasi masalah secara cermat, jadi paham betul masalahnya itu apa. Kemudian yang kedua kami mengumpulkan data dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari pengumpulan data itu kami analisa. Jadi dampaknya, resikonya yang terkecil, kemudian hasilnya yang sangat bermanfaat besar bagi kepentingan pendidikan kita. Kemudian yang keempat kami mencari solusi. Jadi setelah menganalisa mencari solusi sehingga betul-betul nanti kami bisa menentukan keputusan yang betul-betul bijak dan yang terbaik. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Amir anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tentunya kami akan memilih yang paling kecil risikonya, kemudian paling banyak manfaatnya. Jadi betul-betul harus efektif sehingga pilihan itu nanti dampaknya betul-betul sangat kecil baik terhadap Bapak Ibu guru, anak-anak, kemudian stakeholder yang lain, dan manfaatnya itu yang paling besar. Jadi itu ya Pak yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Oke. Kemudian Pak, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap menjadi sebuah tantangan Bapak dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi itu yang paling sering muncul yang pertama itu karena banyaknya kemajemukan pendapat dari teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari beberapa stakeholder yang memang kurang sependapat. Kemudian juga yang sering kita alami itu adalah dukungan dari pihak komite, sehingga program kita itu terhalang karena kita tidak bisa memenuhi dari segi pendanaan, dan itu harus meminta bantuan dari orang tua, wali murid maupun komite, dan itu sering terhambat. Dan yang terakhir juga kadang juga kebijakan dari dinas kita dan pemerintah daerah kita ini yang sering kadang kita menghambat apa yang harus kita putuskan. Oke Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Pak Amir itu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah itu Pak Amir apakah punya tata kala atau jadwal tersendiri dalam penyelesaiannya, ataukah langsung diselesaikan secara spontan saat itu juga, seperti itu Pak dalam menyelesaikannya? Sebenarnya kami ingin menjadwalkan secara
terjadwal, terstruktur. Tetapi karena kasus ini juga datangnya tiba-tiba, maka yang terjadi kami sering mengalami hal ini insidental sehingga tidak terduga, dan kemudian setelah terjadi insidental seperti itu, maka kami juga harus menyelesaikan. Kami lihat dulu kalau memang permasalahan ini urgent dan harus segera diselesaikan, ya kami selesaikan. Tapi kalau masih bisa ada waktu yang longgar, maka kami cermati secermat mungkin sehingga betul-betul kami nanti bisa memutuskan hasil yang terbaik, yang terefektif. Ya, Pak. Oke. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang Pak Amir anggap bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Yang sangat membantu saya itu yang pertama, teman-teman urusan BK ini luar biasa. Mereka memang orang-orang yang punya dedikasi terhadap sekolah yang tinggi, sehingga pendapat-pendapatnya, hasil sharingnya ini sangat membantu kami. Yang kedua, teman-teman Bapak Ibu guru yang mempunyai pandangan yang seide atau pandangan-pandangan depan yang lebih baik. Yang ketiga, staf TU ini juga cukup membantu kami, terutama dari data-data yang kami perlukan. Kemudian komite ini juga sangat membantu kami, terutama komite yang mempunyai wawasan yang depan demi kemajuan sekolah. Kemudian yang terakhir, tentunya ini yang paling juga berkenan, yaitu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Pemda setempat. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pengalaman-pengalaman yang telah Bapak ceritakan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Pembelajarannya apa? Yang bisa kita petik bahwa kita sebagai manusia tentunya akan mengalami permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini tidak bisa kita hindari dan selalu datang pada kita. Sehingga setiap ada permasalahan, maka kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu bisa kita ambil apabila kita berhati-hati, terutama dalam mengumpulkan data, melihat permasalahannya itu, kemudian menganalisa, dan kemudian menentukan keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang minimal resikonya dan besar manfaatnya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu yang Bapak berikan pada saya untuk wawancara hari ini. Semoga wawancara hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua khususnya, dan juga bagi warga sekolah pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa itu nanti bisa membawa kemanfaatan bagi sekolah kita ke depan, terutama implementasi kurikulum Merdeka bisa benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.